Pemirsa, kita lanjutkan dialog. Saya masih bersama para narasumber yang bergabung melalui Zoom. Ada Saud Situmorang, Wakil Ketua KPK periode 2014-2019, dan dari Sleman, Yogyakarta ada Zainur Rohman, peneliti Pusat Kajian Anti Korupsi Universitas Gadjah Mada atau PUKAT UGM. Pak Saud, saya ke Anda menyambung pertanyaan sebelum jeda tadi, Pak. Komisi 5 bilang bahwa WUSH ini mau nggak mau diperpanjang sampai Surabaya, terlepas dari polemik yang tengah terjadi sekarang atau cara-cara KPK sekarang untuk mengungkap dugaan markup ini. Anda sepakat? Jangan sampai Surabaya, itu dia harus sampai Lombok tuh. Kalau sampai Lombok itu paling cuma nanti ibaratnya dari Riyadh ke Jeddah itu ya, Hmm. 1.500. Anda mau Sampai bilang harus Lombok itu kan, 1.500 kilometer gitu ya, bukan hanya 142? ya Lombok itu kan 1.300, jadi kita tiap bisa tuh makan siang di Lombok, balik lagi Jakarta pakai bus. Jadi ini persoalannya bukan bukan soal jaraknya ini Mbak. Oke. Ini persoalannya adalah ada orang membangun sesuatu, kemudian konflik of interest, terus kemudian tidak akuntabel, kemudian tidak transparan. Lo bayangin aja Mbak ya, itu yang namanya ada satu konsultan paling terkenal di Amerika. Kamu kalau kuliah di ekonomi pasti paham yang namanya BCG gitu ya. BCG itu termasuk yang dia bikin bikin rekomendasi itu 3 lembar. Bagaimana Anda bisa menjelaskan proyek yang begitu ini cuma 3 lembar rekomendasinya. Kemudian dia pelajarin Jepang, dia pelajarin Cina, kemudian disarankan tiba-tiba diputuskan. Itu nanti yang kelihatan dari niat jahatnya di situ kelihatan. Hmm. Jadi ketika Jokowi dilantik 30 Oktober 2014 itu, kemudian September 2015, 6 bulan kemudian dia putuskan proyek ini. Nah, kemudian di tengah jalan itu membusuk. Siapa yang bikin busuk, kenapa busuk, dan seterusnya. Itu udah jelas mensreanya kelihatan di situ. Kalau Anda bicara korupsi, Anda bicara niat jahat dulu, baru kemudian bukti-bukti niat jahatnya. Itu udah cukup banyak. Jadi bukan soal ini mau kemana. Nanti kita sambung sampai Papua juga bisa. Uang kita banyak gitu ya. Cuman persoalannya bagaimana Anda bisa menyelesaikan ini gitu loh. Itu beresin dulu, di hold dulu, berhentiin dulu. Beresin evaluasi dari awal, pakai semua teori-teori, teori kesejahteraan, teori Lemhanas. Kemarin kan dipertanyakan kenapa di Halim, sedangkan Jepang nawarkan di katakanlah Jatinegara atau di mana gitu ya. Jadi ini jangan jadi menimbulkan kecurigaan karena Anda tidak transparan. Hmm. Kan syaratnya tadi transparan. Jadi Oke. jangan menimbulkan kecurigaan baru, kemudian larinya ke eksistensi bangsa. Iya, memang iya. Kalau nggak ngapain Lemhanas, tutup aja Lemhanas. Mereka kan Ya, mengkaji yang ya. namanya geopolitik, kemudian geokeamanan, terus kemudian teori-teori ekonomi politik. Itulah kalau 10 tahun dibangun nggak pakai teori, Hmm. dibangunnya itu ya pakai seenaknya saya gitu. Gini hasilnya kayak begini, Mbak. Oke, Pak, Anda melihat ini syarat konflik of interest aja atau sebenarnya elemen-elemen korupsi dugaan Anda ada semua, ada bribery, ada economic extortion, itu masuk semua dalam dugaan markup ini? Oh iya, 10 tahun ini kan semua teori-teori korupsi itu berlaku di situ semuanya. Iya kan mengenai apa yang disebut sebagai political expert person, orang-orang politik yang main di situ. Ya. Itu semua udah semua teori politik itu paling sempurna nih di proyek ini. Oke, kalau kita pakai follow the money, Pak Saud, apakah PT PSBI di situ ada KAI, ada Wika, ada Jasa Marga, ada PT PN8 meskipun katanya kecil begitu ya sahamnya di situ. Kemudian juga ada PT Beijing Yawan punya Tiongkok dalam skema B2B yang awal gitu. Apakah Anda melihat itu akan berkisar di mereka? Jawaban yang punya jawaban itu mereka. Ya, itu simpel sebenarnya. Ketika uang datang dari overseas masuk ke Indonesia, terus masuk ke kantor, ke kontraktor, beli apa namanya, beli paku, beli semen, beli apa, beli pembebasan, itu kan semua kelihatan uang masuk itu terus kemudian lari ke semua yang memakai uang itu. Dan PPATK punya catatan, nggak mungkin dia nggak punya catatan. Ya, Salah dia kalau nggak punya catatan. Ini ya. uang gede. Jadi ini simpel Mbak, kasus ini simpel kalau dari sisi follow the money. Kasus ini simpel kalau mau follow the money. Mas Zainur, silakan. Ya, tentu dimensi yang pertama apakah ada suap, ya, ada kickback atau tidak. Yang kedua, kalau menggunakan tren kasus-kasus yang ditangani oleh kejaksaan, selama ada kerugian keuangan negara, kan kejaksaan sikat tuh di beberapa kasus terakhir. Ya, Meskipun tentu kita harus hati-hati juga, jangan juga mengkriminalisasi orang yang tidak melakukan pidana. Tetapi apakah terjadi kerugian keuangan negara? Indikasinya sangat kuat. Overrun itu tadilah, itu kan kemudian menimbulkan beban utang yang sangat tinggi dan akhirnya harus dibayar oleh rakyat secara tidak langsung ya. Beban utangnya nanti akan ditanggung oleh
kemungkinan akan ditanggung oleh Danantara begitu kan. Artinya kerugian keuangan negara itu sudah terpenuhi unsurnya, sangat kuat dugaan ke arah sana. Tinggal unsur-unsur yang lain. Ya, unsur apakah di situ ada perbuatan melawan hukum, itu yang harus dicari, atau ada perbuatan menyalahgunakan kewenangan. Misalnya apakah ini ada di dalam perencanaan ya, apakah ada di dalam RPJMN atau RPJP, itu dulu ada atau tidak. Kenapa? Karena WUS ini termasuk satu proyek memang sangat ambisius. Yang kedua, feasibility studies. Apakah feasibility studies-nya itu benar atau tidak? Kalau feasibility studies-nya tidak benar ya itu kemudian ada unsur mensreanya di sana ketika dilakukan penghitungan ya, berapa investasi yang dibutuhkan, berapa tahun akan BEP gitu kan. Itu ketika itu dilakukan dengan tidak benar, maka ujung-ujungnya berakibat pada kerugian. Nah, feasibility studies itu diduga ya dari awal memang sudah dimainkan sehingga kemudian terjadi overrun. Meskipun orang tidak bisa berkilah karena ada COVID atau ada kondisi-kondisi kahar lainnya. Kenapa? Karena kan di dalam setiap studi itu sudah selalu dipertimbangkan dilakukan risk management ya, kemungkinan adanya resiko-resiko seperti resiko bencana alam atau bencana non alam. Force major ya, oke. Ini tinggal bagaimana gitu ya penegak hukum memainkan, menjalankan gitu ya. Kalau dengan standar kasus-kasus terdahulu gitu ya, sebut saja kasus impor gula atau kasus Chromebook gitu ya, ini kerugian keuangan negaranya udah lebih besar lagi gitu ya. Nah, maka kita akan bertanya kepada aparat penegak hukum, apakah mereka akan menggunakan standar yang sama untuk WUS ini atau standar yang berbeda. Iya. Itu, Pak. Apa nih Pak respons Pak Saud? Respons KPK itu sebenarnya tergantung komisionernya atau memang ada SOP yang tetap begitu? Atau sekarang jangan-jangan mereka sedang sangat berhati-hati untuk membuka ini ke publik? Ya, seharusnya pimpinannya menghadapin kamera, bicara di depan kamera. Rakyat Indonesia, ini ketua KPK yang bagus tuh bicaranya gitu. Rakyat Indonesia, kami akan dalami kasus ini. Kalau ada informasi lanjutan, kami sedang mendalami, kami sudah bentuk tim, bukan juga penyidikan, tetapi mempelajari dulu untuk kemudian kami akan tetap lanjuti kasus ini tanpa pandang bulu siapapun. Dia harus bikin statement kayak begitu. Yeah. Jangan diam membiarkan juru bicara terus kemudian berimprovisasi. Tadi kan ada di salah satu direkturnya. Ini levelnya bukan level direktur lagi. Ini udah levelnya 10 orang besar yang saya sinyalemen terkait langsung. Mulai dari presidennya, menterinya, BUMN-nya, terus kemudian itu udah porsinya pimpinan KPK. Jadi dia tidak bikin lagi sesuatu tanda tanya. Sehingga kemudian menimbulkan kasus ini lebih kita percaya ditindaklanjuti, di tengah memang kepercayaan itu cukup rendah ya. Tetapi ada satu jaminan bahwa ini akan didalami dan itu nanti menimbulkan kepastian. Dan si sononya juga yang bakal ngasih uang kan dia juga memikirkan resiko juga kan, ngapain juga gue pinjemin. Nah, kemudian muncul teori-teori seperti kasus di negara-negara Afrika, nanti kita dibajak, nanti kita di ini. Nah, itu kepastian di publik itu sekarang ada di tangan KPK. Jangan membiarkan ini menjadi sebuah kasus yang mengambang begitu saja, sebagaimana biasanya kita menangani seperti kayak kasus ijazah palsu itu, dibiarin beberapa orang berjuang sendirian, negara nggak merhatiin. Ini sama nih, mirip kasusnya ini. Kalau udah menyangkut-nyangkut orang yang high profile itu. Gitu, Mbak. Baik. Pak Saud tadi, sore tadi waktu sempat Menteri Luar Negeri Tiongkok juga, saya sih menangkapnya mereka baik-baik aja, Pak. Mereka sepertinya percaya aja kalau akan memperpanjang ada restrukturisasi, skema restrukturisasi dari 40 tahun menjadi 60 tahun. Kalau itu benar, karena kabarnya sekarang tinggal nunggu kepres dari Presiden begitu untuk membentuk tim restrukturisasi, tim khusus. Menurut Anda siapa saja yang pantas duduk dalam tim restrukturisasi itu dan seperti apa skema ke depannya, Pak? Ya, itu skema nanti perhitungannya macam-macam ya. Bila perlu mulai skema ideologi juga dibahas itu, komprehensif lah. Ideologi politik, pertahanan, keamanan, dan seterusnya. Tidak hanya ekonominya saja. Ini kan persoalan bukan semeter ekonomi aja gitu. Kita nggak minjem uang dari Cina juga, lo diam di situ, tapi tiap hari gue kirimin lo kelapa sawit. Dapat kita bisa bangun sendiri nih. Iya kan? Lo nggak usah ngasih gue uang, tapi gue tukarin sama kelapa sawit. Bisa.
Nah, makanya saya bilang ini menjadi lebih simpel kalau dia transparan, akuntabel, dan tidak punya konflik kepentingan. Siapa yang bisa seperti ini? Oke, per hari ini kita percaya Prabowo masih, saya percaya, saya pribadi masih seperti itu. Tapi apakah ini sustainable? Itu pertanyaan kita. Kan sangat umum di Indonesia ini, hari ini ngomong A, besok B, besok C. Masuk di kereta ini, nggak ada APBN, jadi ada APBN. Di tangan saya dulu busuk, yang dibikin busuk siapa gitu. Jadi sekali lagi, ini yang sulit gitu Mbak, ini yang agak sulit. Siapa yang bisa menjamin ini? Oke, nanti akan ada Perpres. Orang bilang jangan, ini Perpres ini nanti justru Prabowo jadi menyatakan dirinya mendukung sesuatu yang salah. No, no, no. Kita melihat komprehensif, kemudian persoalan ini tuntas. Di kepala kita kereta ini bila perlu sampai Papua. Tapi kita tukar dengan kelapa sawit. Ya kan? Lebih simple kan? As simple as that. Nggak mungkin Cina nggak terima kelapa sawit. Musim dingin mereka akan mati kedinginan kalau nggak ada minyak sawit kita. Jadi sekali lagi, itu yang harus dilakukan, perhitungan-perhitungan itu. Jangan bicara konflik of interest. Nasional interestnya yang penting gitu Mbak. Oke, Mas Zainur, skemanya seperti apa menurut Anda? B2B ataukah nantinya G2G itu lebih wise dan menyesuaikan mungkin tidak dengan mata uang US dollar karena mata uang US dollar selalu naik? Ya, itu pilihan-pilihan ya. Ya silakan pemerintah lakukan review gitu ya. Tetapi yang paling penting apa yang sudah terjadi itu perlu diaudit terlebih dahulu. Jangan bicara soal ini mau diperpanjang ke Surabaya, mau di restrukturisasi dan lain-lain. Audit terlebih dahulu. Ya, apa yang telah dibangun itu diperiksa kembali mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan sampai kemudian sekarang ada di tahap operasional gitu ya. Nah, kalau sudah dilakukan audit ya, bisa dipetakan apakah ada perbuatan melawan hukumnya ya. Yang kedua, opsi-opsi apa yang tersedia. Tentu prinsip dasarnya dari sisi tindak pidana korupsi, penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi itu untuk aset recovery gitu kan. Artinya ya, dapat melakukan pengembalian terhadap kerugian keuangan negara, atau yang kedua dapat meminimalisir terjadinya kerugian yang lebih besar. Nah, kerugian yang lebih besar ini kan misalnya ketika proyek yang Jakarta-Bandung saja belum selesai, tetapi kemudian akan ada proyek dari Bandung sampai ke Surabaya atau dari Jakarta sampai ke Surabaya. Nah, oleh karena itu, sebelum ada audit menyeluruh terhadap proyek bus ini, harusnya ya tidak ada pembicaraan soal ini akan diperpanjang, ini akan diteruskan. Ya, yang ini aja kita sudah mengalami begitu banyak kerugian dan kerugiannya itu saja pemerintah pusing untuk mencari solusi apakah mau dibayar oleh Danantara yang menanggung ataukah akan dibebankan melalui APBN, artinya dari B2B digeser menjadi G2G. Ya kalau G2G ya untuk apa ini ada proyek dari awal gitu ya, karena proyek dari awal ini kan menolak Jepang karena Jepang membutuhkan jaminan dari pemerintah. Nah, memilih Cina karena Cina tidak membutuhkan jaminan dari pemerintah, tetapi hanya cukup dari BUMN Indonesia saja. Nah, ketika jaminannya cukup dari BUMN, kan artinya risiko itu telah dilokalisir di badan hukum yang dibentuk, yaitu perusahaan patungan itu. Nah, kalau sekarang akan digeser ke G2G, ya artinya menggeser risikonya ke negara. Ketika menggeser risikonya ke negara, kerugian keuangan negara bisa akan semakin lebih besar. Kenapa? Karena sudah bukan lagi merupakan keuangan perusahaan. Oleh karena itu sekali lagi saya menolak kalau ini akan ada pembicaraan untuk diperpanjang sampai ke Surabaya sebelum dilakukan audit secara menyeluruh. Yang kedua, aparat penegak hukum harus membuat ini clear terlebih dahulu ada atau tidak tindak pidana korupsi yang telah terjadi di proyek ini. Itu Mbak. Ya, baru dilanjutkan sampai ke Surabaya atau sampai ke Papua gitu ya. Oke, kalau gitu berarti sah hati nih Mas Zainur dengan Pak Saud.